Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan saya mengenai materi pendidikan seni dan keterampilan untuk memenuhi ujian akhir pada mata kuliah tersebut. Untuk itu ada 7 bab yang harus saya simpulkan dalam materi kali ini, dan untuk itu kita akan masuk pada pembahasan yang pertama untuk bab 1 sampai dengan bab yang ke-7. Ya, untuk bab 1 dan bab 2 kita ada pada pengertian dasar dan fungsi seni serta mendeskripsikan konsep dan tujuan. Seni adalah proses yang sengaja mengatur unsur-unsur dalam suatu cara yang menarik indera atau emosi. Ini mencakup berbagai macam kegiatan manusia. Ya, yang berikut adalah fungsi seni. Fungsi seni terbagi 6. Yang pertama yaitu sebagai sarana kesenangan dan hiburan. Yang kedua, sarana pernyataan jati diri. Yang ketiga, sarana terapi atau penyembuhan. Yang keempat, sarana pendidikan. Dan yang kelima, sarana pemulihan ketertiban. Dan yang keenam yaitu sarana simbolik yang mengandung kekuatan magis. Konsep dan tujuan perkuliahan. Konsep seni merupakan estetika adalah ilmu yang membahas tentang keindahan. Bagaimana keindahan bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya. Tujuannya adalah mengetahui pengertian estetik dan keindahan, dan yang kedua memahami hubungan hakikat seni dan keindahan. Kita masuk pada pengertian estetik dan keindahan. Pengertian keindahan adalah sifat dari sesuatu yang memberikan kita rasa senang bila melihatnya. Dan pengertian estetik adalah ilmu yang membahas keindahan, bagaimana seseorang bisa merasakannya. Adapun teori estetika terbagi dua, yaitu teori subjektif dan objektif. Adapun hubungan seni dan keindahan yang dimana seni memiliki nilai estetik atau indah yang disukai oleh manusia dan mengandung ide-ide yang dinyatakan dalam bentuk aktivitas atau rupa sebagai lambang. Ya, berikutnya kita masuk pada bab 3, yaitu fungsi dan ruang lingkup pendidikan seni. Fungsi pendidikan seni terbagi dua, yaitu pendidikan seni sebagai penunjang kebudayaan dan pendidikan seni sebagai penunjang perkembangan peserta didik. Adapun kontribusi dalam pengembangan potensi peserta didik melalui seni terbagi 3. Yang pertama, seni sebagai pendidikan kreativitas, dan yang kedua, seni sebagai ekspresi, dan yang ketiga, seni sebagai pembinaan bakat. Dalam ruang lingkup pendidikan seni di sekolah dasar meliputi pencapaian artistik yang dapat mengekspresikan dan mengkomunikasikan segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan untuk menjadikan manusia melalui seni, atau seni rupa, musik, tari, dan drama. Berikut prinsip dasar pembelajaran melalui seni. Prinsip pembelajaran melalui seni di sekolah menyoroti keunikan dan kontribusinya secara khusus menuju pembelajaran seumur hidup. Bidang utama pembelajaran seni ada 4, terbagi dalam 4. Yang pertama yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni drama. Ya, kita masuk pada bab 4, yaitu kurikulum pendidikan seni di sekolah dasar. A. Pengertian dan fungsi kurikulum. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan dewasa ini. Jadi dapat disimpulkan, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran, serta yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Apabila kita meneliti pengertian kurikulum, akan diperoleh bahwa fungsi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, bagi sekolah yang bersangkutan, dan yang kedua, bagi sekolah pada tingkat di atas. B. Pengertian seni rupa. Seni adalah hasil atau proses kerja atau gagasan manusia yang melibatkan kemampuan kreatif, intuitif, kepekaan indera, kepekaan hati, dan pikir dalam mencipta sesuatu yang indah dan selaras, menurut Kameril tahun 2007. C.
C. Kurikulum pendidikan seni di Indonesia terbagi 4. Yang pertama, pendidikan seni setelah kemerdekaan. Yang kedua, kurikulum pendidikan seni tahun 1975 dan tahun 1984. 3. Kurikulum pendidikan seni tahun 1994. Dan yang keempat, KBK kurikulum 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Yang berikut D. Kerangka tujuan dan pendekatan. Terbagi 2, yaitu ekspresi dalam seni atau expression in art. Yang kedua, tanggapan terhadap bentuk-bentuk visual. E. Kerangka kerja kurikulum pendidikan seni terbagi 2 juga, yaitu yang pertama, fungsi dalam pendidikan umum, dan yang kedua, tujuan dalam pendidikan seni. Berikut kita masuk juga pada bab 5, karakteristik perkembangan anak di sekolah dasar. A. Karakteristik frase dan perkembangan tugas anak usia sekolah dasar. Yang pertama, karakteristik dan frase perkembangan anak. Menurut Nasution tahun 1995, merincikan beberapa sifat khas anak pada masing-masing fase sebagai berikut. Terbagi 2, yang pertama, masa kelas-kelas rendah SD, dan yang kedua, masa kelas tinggi sekolah dasar. Kedua, perkembangan tugas anak usia sekolah dasar. Dalam kajian psikologi pendidikan Muhammad Surya tahun 1992, mengelompokkan ada 3 ciri utama pada masa sekolah dasar, yaitu yang pertama, dorongan anak untuk keluar rumah dan masuk ke dalam kelompok sosial sebaya atau peer group. Dan yang kedua, keadaan fisik yang mendorong anak ke dalam dunia permainan. Dan yang ketiga, dorongan mental untuk memasuki ke dunia konsep-konsep logika dan komunikasi. Yang berikut B. Karakteristik perkembangan anak dan implikasinya terhadap pengajaran seni. Terbagi 3 juga, yaitu karakteristik perkembangan siswa kelas 1 dan 2, karakteristik perkembangan siswa kelas 3 dan 4, serta karakteristik perkembangan siswa kelas 5 dan 6. Berikut kita masuk pada bab 6, karakteristik seni rupa anak sekolah dasar. A. Perkembangan seni rupa anak sekolah dasar berusia sekitar 6-12 tahun. Berdasarkan teori tahap-tahap perkembangan menggambar atau seni rupa, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 tahap karakteristik, yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 3 ditandai dengan kuatnya daya fantasi imajinasi, sedangkan kelas 4 sampai dengan kelas 6 ditandai dengan mulai berfungsinya kekuatan rasio. Karakteristik seni rupa anak sekolah dasar. Ada 2 cara untuk memahami perkembangan seni rupa anak-anak. Yang pertama, mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan perkembangan seni rupa anak menurut para ahli, dan yang kedua, mengamati dan mengkaji karya anak secara langsung. B. Periodisasi perkembangan seni rupa anak-anak. Mengelompokkan periodisasi karya seni rupa anak dimaksudkan agar kita mudah mengenali karakteristik perkembangan anak berdasarkan usianya. Ya, kita masuk pada bab yang terakhir, yaitu bab 7 mengenai tipologi gambar anak dan sifat lukisan. A. Tipologi gambar anak. Gambar anak dapat mencerminkan karakter anak. Apa yang digambarkan merupakan hasil yang dilihat kemudian dirasakan. B. Sifat lukisan atau gambar anak. Gambar anak memiliki keunikan dibandingkan dengan orang dewasa. Hal ini terjadi karena anak-anak masih memiliki keaslian dalam tata ungkapan emosinya dalam bentuk gambar atau karya. Demikian kesimpulan akhir saya untuk mata kuliah pendidikan seni dan keterampilan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga dalam video ini teman-teman yang menontonnya atau mendengarkannya bisa menambah wawasan teman-teman lebih jauh lagi. Untuk dosen pembimbing saya pada mata kuliah pendidikan seni dan keterampilan, Ibu Natalia Yohanes, saya mengucapkan banyak terima kasih, dan juga untuk teman-teman semua dalam proses perkuliahan kita. Semoga apa yang sudah saya simpulkan pada materi ini bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih.